Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kepada engkau simak depu-depungan ruang-ruang siwi masih kita tentu dega ga'at-tata saladinna pada melo kisapa iri renungna pengalah ta'ala ia tuana nak paguru atau pandritai tungke engka agaga melo dibigau maka ripal lempu ini yai ilahi anta maqsudi waridaka matlubi puang ini miriat katai nenia pada riota umi isapa sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk peringatan Isra dan Mi'raj yang kita lakukan pada malam hari ini. Tadi telah dibacakan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Masalah mapacing di pengelatan palalangi atanna risipia wani dalam guru na palalangi nabita sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah lalu di masjidil aqsa di Palestina. Nainap papo di masjidil aqsa ipendek nabita rilangit mapitue sampai kepada sidratul muntaha siruntuk langsung ngisi bawa pengalah ta'ala, dan ini pendapat yang paling masyhur. Muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, magi napaki asal masih di pengalah ta'ala masjidil haram ilal masjidil aqsa, magi tania asal kampung napaki pengalah ta'ala magi dek nakada minal Makkah ilal Palestin, boleh di tanah Makkah nalau di Palestina. Kenapa Allah menggunakan kata masjid? Kemudian yang kedua, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh. Pertanyaannya, mana sih dari palalan Nabi takjub dari Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram naik ke langit ketujuh? Kenapa mesti melakukan perjalanan transit? Tentu ada hikmah, tentu ada yang ingin disampaikan oleh Allah, dan inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah di malam ini ya kucapu ni melo ucarita upada itu ya, apalagi kita dibatasi waktu sampai masuk waktu Isya. Yang pertama, kenapa Allah menggunakan kata masjid? Seorang ulama mengatakan salah satu hikmah kenapa Allah menggunakan kata masjid ini adalah informasi awal bahwa yang akan diterima oleh Rasulullah adalah perintah sholat 5 waktu, dan sholat 5 waktu ini lebih mulia ketika didirikan di dalam masjid atau dilakukan secara berjamaah. Jadi pengalatan napi tamemun di onrona riolode pada tarimai perintah. Makanya dalam riwayat
si pungenna pura malaikat pura Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau tidak dilakukan di masjid, maka dimanapun Rasulullah berada, maka pasti berjamaah dengan para sahabat. Makanya ada sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat jamaah tentu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya, maka Nabi kita sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi. Nah ia sempajak berjamaah lebih melebihi nah ia sempajak ale-ale bisa ba'ina wa isrina derajat, karena perbedaan 27 derajat. Ulama tafsir mengatakan weka 20 pipi itu sempajang ale-ale napai pada angkena seti sempajak berjamaah. Opat boleh ni paimun weka 20 pipi itu sempajang ale-ale ya kuasa tu napai pada angkena seti sempajak berjamaah, insya Allah nak terima pengalatan. Tadi kita sholat jamaah maghrib, ia komelo ipapadai angkat na sempajang ale-ale beka 20 pipi itu mas sempajang magharibi ale-ale napai pada angkatna seti sempajang magharibi na si bawai berjamaah dan berdipigaw itu. Dan insya Allah na terima pengalah Allah. Ia koreda iterima sempajang na imagi, maka akan diperiksa sholat makmumnya mulai daripada saf pertama. Ia ko baris imam mula dega gai tarima sampajanna, maka pindah ke baris yang kedua. Baris kedua dega gai tarima sampajanna, maka pindah ke baris yang ketiga. Ia ko angka nasih di tarima sampajanna, maka wedding ni mancaji sahabat ia manenna tau mak berjamaah itarima manen ni pas sumpah dari pengalatan. Maka mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj yang kita lakukan setiap tahun dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Biasa ya kumas sempajak di ale-ale memuari angka nabi jamaah tak sekidua. Ya harus dibiasakan. Lele bulu dan lele abiasan, lele muatu abiasan ni abiasan topap palele. Ketika kita sudah terbiasa, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah. Dan karena makalah lain ni pakai kita narik kode itu mak berjamaah. Ya coba kita tanya orang yang senantiasa melakukan sholat jamaah, kapan ia ketinggalan sholat jamaah satu kali? Biasa masalah pakai tindak itu. Karena sudah mendapatkan bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, magasi dari parlan Nabi ta lawan di Masjidil Aqsa nainap pari pendek di langit mapitue magi dek nak tarubaran maka itu pandai anda nanda Nabi ta boleh di Masjidil Haram lawan di Masjidil Aqsa itu adalah simbol perjalanan horizontal melurus. Sementara Allah nanda Nabi ta boleh di Masjidil Aqsa mendek di langit mapitue itu adalah simbol perjalanan vertikal boleh yawa mendreyasu. Ada betul tasik dia tahu narekomelo salewangan lino kuah itu apa yang salewangan akhiratna neseri pada cengi dua sompong angka padua lalang mel oriola ia nari itu ipade cengi asih sompong daripada talu patau kuah itu apa yang mengasih sompong di pengalatan. Hubungan horizontal harus kita perbaiki, hubungan vertikal juga harus kita perbaiki. Ia tahu nama mencari ukuran baik tidaknya sholat kita. Ia komelo kimitai madejen ni ka sempajak ia dipigok ya reganade maka katangga ni
ia ko madece ni asison punget daripada tarupa tahu madece toni asison punget dari pengelah ta'ala, berarti itu salah satu tanda sholat yang kita lakukan sudah baik, sudah membuahkan hasil. Tetapi kapan engkau tahu mas sempaja naik dia masuk asison punget daripada tarupa tahu, maka sholatnya menjadi tanda tanya, bisa saja masih harus diperbaiki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sempadan yang meluk di pareceni, maka dari buruk tak engkau dua rupa sempadan perlu di pareceni. Nomor satu sempadan lahiran, nomor dua sempadan batin. Jadi ada sholat lahiriah, ada sholat batiniah. Tiga riasa sempadan lahiran, riasanya sempadan lahiran ia dari papole bekalima sesuatu ini tetong takak bere rokok iktidal sujud tudang makbel sel ia sempadan lahiran engka kedo-kedona engka baca-bacana engka paringgaran naik dia tegena pele riasa sempadan batin, riasanya sempadan batin koi pallawangan na wattun na sempadan di mondok, pallawangan na lore si bawa as-sara'i, pallawangan na as-sara'i si bawa magharibi, pallawangan na magharibi si bawa isya'i si bawa subuh. Makanya maka itu panditay ia komelo ki padeceniwi sempadan batin tak ipu sifat na sempadan ni rilalan na pakkatuwa ada sifatnya sempadan ini riwat tak tetol lempu napak guruas sempadan ini ria senge sifat alempurang jujur. Apapun yang kita lakukan senantiasa dilandasi dengan kejujuran. Apa mereka tahu silarona pura mas sempadan, silarona boleh mak berejama na buka baluk-balukna, na buka tokona, na pakeru si timbanganna. Desi nama recek bate nama litere demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maceko-ceko si mak balu. Maka sin nilahiran na sempadan ni naik yang masalah mobi batena. Kejujuran ini merupakan salah satu sifat pertama yang diwariskan Rasulullah kepada umatnya. Nabita malempung nasaba agi-agi ripigau iya ko deto malampu musti akka solangan capat na yatu. Tapi nawani maga setia jaman-jaman iya ko malampuki maka insya Allah dece capat na yatu. Sehingga kejujuran ini menjadi modal terbesar kita. Seorang pengusaha mengatakan mata uang yang paling besar nilainya bukanlah dolar, mata uang yang paling besar nilainya bukan pound sterling, tetapi mata uang yang paling besar nilainya adalah kejujuran. Makanya biasa dalam pito maduai makara ko sapaki sahabat detoto na parallu matang resipolana, detoto na parallu mega walang paranna, detoto na parallu macatangna, yang penting malampu insya Allah napitaki dece pagangkana. Tetapi namun ni macatangna matang resikolana mega walang paranna naiknya dari kode na malampu musti napitaki susah capak na. Coba kita lihat ketika ada kasus itu rata-rata dilatar belakangi dengan ketidakjujuran, dan rata-rata orang yang menemani, orang yang membantu terseret pada kasus tersebut. Begitu pula jujur dalam perkataan. Itu angka melok tapuada malam putoki. Apa ia tu narik komega balik berbahaya. Nasabah ia tu balik dia apa aja tuli memana. Kenapa? Nasabah narik kupure kimak balik tentu tuli melo ki sokui beleta. Nah ia tu balik dega dapat disokui sagadin na beleto pasokui.
Jadi cicem itu mak beli nikmat terus demi untuk menyembunyikan kebohongan sebelumnya. Ya. Ini yang pertama. Kita singkat. Riwayat taroko napa guru sempajangir ya sifat tawadu. Dena wajib pakariawi pada rupa tahu. Dena wajib pada tunai, dena wajib pada sirik pada rupa tahu. Tua sifat masing-masing, saling menghormati, saling menyayangi, saling memuliakan. Asal maka itu batu-bata, ya komelo kiri pada lebih, maka agurui pada lebih pada rupa tahu. Nah sabah agi dibiga uri tahu lainnya, si tongan-tongan na iya matoto matu pai maldisuiki. Ia koma perece ki ko tahu, maka insya Allah nawala ki dece ya tu, ia kota nia aleno wala ki dece, musti nawala ki pengelata. Tetapi sebaliknya, ia koma aja sifat tak ko tahu, biasa ya setiap beda ko ini. Makanya inilah yang harus kita jadikan sebagai prinsip hidup, sesuai dengan yang disampaikan oleh nenek moyang kita dulu. Asal makarai ko matuat talioro tuo ko sifat lebih, sifat ingat, sifat tahu. 3S. Hidup saling memuliakan, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memanusiakan. Bukan sebaliknya, tuo sifat lebih-lebih, sifat ingat-ingat, sifat tahu. Bapak Ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi sifat masing-masing. Karena semua manusia sama di hadapan Allah. Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Nah iya pun Allah Ta'ala dena tangai rupanya kasih dia tahu. Madarata macanti, mabono mapute, matangre, mapancir, macomuk makojo, langsing atau langsung dena tangga pun Allah Ta'ala. Wala yanzur ila amwalikum. Deto na tangai pun Allah Ta'ala warang barata. Allah tidak memandang seberapa tingkat rumah kita, seberapa mewah kendaraan kita, seberapa mahal pakaian yang kita pakai. Tetapi ada datang Allah Ta'ala yang zul ila qulubikum wa amalikum, datangnya ingatin kasih dia tahu yang akan terlihat dari tingkah lakunya. Yang kumade cengi atinna tahui, maka sini atinna tahui, maka mesti terlihat dari caranya bertingkah dan caranya bertutur kata. Makanya tak pada ceni bateta mapangtaukan, tak pada ceni bateta maperikan. Apalagi sebentar lagi kita memasuki pesta demokrasi. Ama cawe ini macodo tahu. Tentu kita sudah memiliki pilihan masing-masing. Kita sudah memiliki pilihan warna masing-masing. Kita sudah memiliki pilihan angka masing-masing. Jangan sampai karena perbedaan pilihan, jangan sampai karena perbedaan warna, jangan sampai karena perbedaan nomor, melok isi salah-salah, melok isi bombe-bombe, melok isi bokok-bokok, dega dan nomor asas sekali, saladinna komatoi pada ini isu. Perbedaan itu boleh, silakan. Tetapi tetap menjunjung tinggi persaudaraan dan silaturahim. Apa biasa tuh, mak bali boleh lagi sifat masing-masing. Ia pura-pura ki manasu imatek kalau bali boleh. Maka lah tabi sila lona tak pura masanggara anak-anak. Tetapi si senna melok macot dok tahu. Pura manasu pura masanggara melok ni dapat tekal bali bola na. Takko angkas panduk mat tetong di lona boleh. Ngatakko dena pada pilihanna. Dena jadi dapat tekal. Napa ini supaya memutar boleh. Maka raja na dapat tekal pakai pada pilihan ini. Jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Begitu pula yang saat ini terjadi. Biasa melok isi kadang-kadang, melok isi tunai, saling membongkar aib satu sama lain. Hati-hati. Jangan sampai apa yang kita ucapkan justru menyakiti hati orang lain. Nah, sahabat iya itu lidah bahaya. Lidah tidak bertulang.
Makanya orang bijak mengatakan, kalau pedang melukai tubuh, itu masih ada harapan untuk sembuh, masih ada dokternya, masih banyak obatnya. Tetapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Coba kita lihat, egan atau si bombe-bombe makokoi, egan atau dia sewa ada makokoi, egan atau si aboko-boko makokoi, hanya karena persoalan punai dia kadang-kadang pernah dihina, pernah diolok-olok. Beberapa tahun yang lalu letuk makokoi daripada sampai tidak, belum sembuh-sembuh sampai saat ini. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun masih senantiasa mengingat sakit ketika dihina, diolok-olok oleh saudaranya. Makanya ulama sufi mengatakan, iya naro salah seti pas sabarena, kenapa lidah ini disimpan di bagian dalam? Nainapa dua pas sapena, sapu mamulang iya naritu isi, sapu madua iya naritu ime. Artinya sebelum lidah ini mengeluarkan kata-kata, maka harus mengetuk dua pintu. Artinya harus dipikirkan paling minimal 2 kali. Makok kowe biasa nih gak tau mameko, tetapi mak pecek-pecek jarina. Di media sosial juga kita harus berhati-hati. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang beredar. Apa makok kowe canggih mana? Video itu bisa diedit, suara bisa diedit. Jangan mudah percaya. Jangan membagikan sesuatu sebelum kita cek apakah itu benar atau tidak. Karena kapan kita membagikan sesuatu yang tidak benar, membagikan kebohongan, maka yakin dan percaya kita akan ikut terseret mendapatkan dosa jariah. Kalau dosa yang kita lakukan, kita bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan membuka pintu maafnya. Namun di mana lakukan dosa lebih lupa biadam pun Allah Ta'ala. Namun di mana tandrena dosa lebih tandre biadam pun Allah Ta'ala. Namun di mana masakka dosa pula di bidau ia kotoba kini tengah-tengah, insya Allah malam masakka biadam pun Allah Ta'ala. Maka mari kita bertobat terhadap apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Tetapi yang menjadi persoalan, maka nih kira-kira dari gunakan lagi undang-undang ITE. Tulisan yang kita buat 1-2 kata itu bisa saja menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu tamat di penjara hanya karena komen-komen sembarangan di Facebook, di TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah mendengarkan hikmah Isra Mi'raj ini, edena gaga tulis sembarang nak ketik Facebook ini nama panaja yang boga kor masalah kedo sembarang nauki, maka kita yang menjadi agen untuk memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang masih lalai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adi waktu tak sujud ngapa urus sempayangi ria senge sifat asuk buruk, senantiasa bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Ani kita boleh yakini itu adalah rezeki kita. Nasabak mengalah alamat beredale urade itu nang kana sisele ia komaca kisukuru ki pak berena mengalah taala insyaallah napacini atik taya tu sehingga mabela di polen si papati atie sere atie apa nare koreto maraja sepuluh biasa lada itu maka dia ati kembali boleh mak bali bola ki silet timoki waktu tamas sekolah pada mui jama-jamangi, tetapi iolo berhasil bali bola dibandingkan ini. Boleh dikena mapacingnya ini depa, angkana otona ini depa, sehingga sere ni atikta mompotoni nawa-nawa majata maka radito kana si sere daleku. Tetapi ya kusukuruki cedek megana itarima inasabahati macino. Maka ustaz pekogi bicara melu isukuruki natak dengar ia komandre ki koelei mapikiri ki makara aga si janre koni mandre ki matu koni mapikiri ki makara aga si janre baja koelei tega di pakku majana anak sekolah tega di pakku majana listri dan lain sebagainya. Maka rai gurutta ngariku anu cedek demole sukuruki sakbarakeni ia tona napak guru sempanyangi riwat tutak tudang napak guruangi sifat asak baraku. Tetapi yang koyole syukuruki insyaallah anu cedek na pandek pengalah ta'ala ya tuh nah insyakartum la azidannakum ini kita syukuruki pak bereku na sa pengalah ta'ala
la'azidannakum musti utambang ya tu ia ko Allah Ta'ala janji tentu dia gagal lena nale seri janji na Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah nilai-nilai sholat, inilah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita betul-betul mendapatkan efek daripada sholat yang kita lakukan. Ibolai sifat al-Quran, ibolai sifat tawadu, sifat masing-masing kiri pada tanpa maraja syukur dan niat maraja sabar. Nah yang terakhir, ya kemarin disampaikan, maka masih ada anak cucu kita yang harus menjadi perhatian. Muru auladakum bis-shalah inda sab'in, suruhangi anakmu sempaja narik konara ini umur 7 tahun. Wadribu calek narik konara 10 tahun dari pada sempaja. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai orang tua. Maka Ustaz, iya anak kuliwa kutun nama bali-bali isoro jok masih iya caulu caje liwa kutun aja kemangangi liwa resana disuruh jok masih sekolah iya kodena liwa sekolah isi setena letu sakarupa ni igau kang imam kumatoi. Ada riwayat yang disampaikan oleh ulama turun-temurun ya ko angka anak dek namelo mangkalinga ada ya ko angka anak namoji mambali-bali liwa resana di patuju, maka bacakan inna anzalnahu di ubun-ubunnya, bacakan alam nasrah di dadahnya, inna anzalnahu di ulunna alam nasrah di aruna. Tapi tak meletui ya dia meletu sama letu ya. Inna anzalnahu letu capana, alam nasrah letu capana. Kedua surah ini ketika dibacakan kepada anak dapat melembutkan hati anak kita. Bahkan pula dalam minggu utama karena bukan cuma anak yang ku engkalakai sakru pakai dona pasal lero na regala gunana na jamai apa nanaka minabigau ia koma indro la kaita baca ngi inna anzalnahu di ulunna baca toy alam nasrah di aruna ya. Maka terus sebaliknya ia ko angka makun rai bali-bali de to na melo mangkalinga ada kolak kaina padahal de jeung ijelokengi ia koma indro iditosi oro wade baca ada di nigi jolok matindo ia dibaca dari akal simma ki madoja. Bapak Ibu yang isya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 3 menit kita masuk salat isya. Kita kasih kesimpulan. Yang pertama, salat itu merupakan perintah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Nari kodena yole masam pajak tetong asam pajak tudaki. Ya kodena yole masam pajak tudak asam pajak leuki. Nari kodena yole masam pajak leu. Maka cukup anggota tubuh kita yang bergerak sebagai simbol bahwa kita berdiri, kita rukuk, tidak sujud dan duduk. Jadi tak ada dipakai kedo, maka tak ada dipakai kedo. Narik kode itu nanti kedo lan roaleta, maka cukup hati kita yang senantiasa mengingat kepada Allah, tersambung kepada Allah sebagai bentuk persembahan kita kepadanya. Ia kuat tak ditonan oleh merenggalang, maka ada 2 kemungkinan. Kalau tidak koma berarti melok yuk ibu ima sempayami. Kemudian yang kedua, sholat ini merupakan modal terbesar. Namun iman rasa-rasa pakat tuanget tak kulino, namun iman pakat tuanget tak, yang penting engkau mau adalah sempajak tak boleh. Iya tuh rasa-rasa tak, iya tuh peti tak cinampuk nih, lino nih bawah. Banyak sana dia di akhirat, ini nggak tahu napanya menyambut dengan Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, namun itu mega walang parat tak boleh, namun iman tak berpangkat kuah itu bapak yang menjabat tak, nari kodega ada sempajak, kumilino yang menyambut dia. Tetapi di akhirat matu, ini nah, nolongi rasa-rasa ini. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa tunduk dan taat melakukan apa yang menjadi kewajiban kita semua, terutama sholat 5 waktu ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Nariko engka atas salat kusite kitana ajak tapanca dibului, nariko engka atas kalumpat kusite tiwai ajak tapanca ditansi. Al-insan mahalul khata' wan nisyan nasabaru katawi dena mabila boleh di atas salangi dan niat akan kalubangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، ابواب قوتك، ابواب نعمتك، ابواب رزقك وادخلنا فيها. اللهم نور قلوبنا كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.